Pernahkah Anda merasa perlu keluar dari zona nyaman Anda? Atau tahukah Anda perasaan tidak nyaman saat harus keluar dari zona nyaman Anda? Kita tahu bila ingin merasa nyaman, kita bisa masuk ke sebuah hotel dan di sana ada termometer yang dapat menunjukkan tentang suhu yang nyaman. Nah, itulah zona nyaman. Dan umumnya kita ingin tinggal di zona tersebut. Saya telah menulis sebuah buku yang berjudul Di Luar Zona Nyaman Anda. Dan sebenarnya terkadang Tuhan meminta agar kita keluar dari zona nyaman kita. Nah, kenapa Dia melakukan itu? Itu adalah ujian untuk melihat seberapa besar kita mengasihinya. Ya, suka atau tidak, Tuhan di Alkitab adalah Tuhan yang pencemburu. Anda mungkin ingin tahu bahwa Oprah Winfrey secara terbuka pernah menyatakan bahwa apa yang membuatnya berpaling dari Tuhan di Alkitab adalah fakta bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Dia dibesarkan di sebuah gereja baptis di Mississippi. Dia mendengar pengkhotbahnya mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Dan ia ingin memerintah hidup Anda, lalu Oprah berkata dia tak ingin Tuhan seperti itu. Dan dia menolak ajaran warisan evangelisnya. Ya, Anda bisa bilang dia adalah pribadi yang sukses. Dan dia adalah salah satu wanita terkaya di dunia, terkenal dan juga dikagumi. Namun kenyataannya, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia ingin kita tahu hal itu. Dan dia menyatakan terus terang, dia bilang namaku adalah cemburu. Nah, bagaimana perasaan Anda tentang ini? Apakah Anda akan keluar dari zona nyaman Anda untuk menyembah Tuhan yang seperti itu? Apakah Anda merasa itu adalah sesuatu yang memuakkan atau justru membuat Anda semakin menyukai Tuhan? Untuk saya, itu hal yang indah. Itu berarti Ia mengasihi saya. Ia akan mengingatkan bahwa saya berada di jalan yang salah. Ia akan memperingatkan saya, membuat saya waspada. Baiklah, beberapa minggu ke depan, saya akan berbicara dengan Anda tentang keluar dari zona nyaman Anda. Salah satu mentor saya bernama Ralph Barnard. Dia meninggal beberapa tahun lalu. Dia adalah teman yang baik. Dan dia pengkhotbah yang luar biasa dengan pelayanan yang tidak biasa. Dan sebuah khotbah yang terkadang dia bawakan bertemakan orang yang dikenal di neraka. Mungkin ada dari Anda yang sudah melihatnya dan bisa menyebutkan bagian kitab mana yang digunakan oleh Ralph Barnard. Dan saya beritahu itu adalah dari Kisah Para Rasul pasal 19. Saya akan membacakannya untuk Anda. Sejumlah orang Yahudi yang berkeliling mengusir roh jahat mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Katanya, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku perintahkan, kamu keluar. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari Skiwa. Mereka berpikir itu adalah permainan. Mereka pikir hal itu sangat lucu. Dan suatu hari ketika mereka melakukan ini, roh jahat menjawab mereka dan berkata, Yesus, aku kenal. Paulus, aku ketahui. Tetapi siapa kamu? Lalu sadarlah mereka bahwa ini bukanlah permainan. Dan orang-orang yang coba melakukan hal tersebut kemudian dikalahkan. Roh jahat itu melompat ke arah mereka dan memukuli mereka sedemikian rupa sehingga mereka pun kabur. Ya, bermain-main dengan iblis ini adalah sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Tetapi poinnya di sini adalah Ralph Barnard menyimpulkan bahwa Yesus dikenal di neraka. Paulus pun dikenal di neraka. Kata Yunani untuk neraka dalam hal ini adalah Tartarus. Itu disebutkan dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Di situ dikatakan saat para malaikat yang berdosa dilemparkan ke neraka Tartarus. Jadi sepertinya itu adalah sebuah area tempat malaikat yang berdosa disebut Tartarus. Jadi di tempat tersebut Yesus dikenal, Rasul Paulus juga dikenal dengan baik. Jadi, iblis yang menerkam mengatakan, kami tahu tentang Yesus, tentang Paulus, tetapi siapa kamu? Karena mereka orang yang tidak dikenal di neraka yang mencoba melakukan ini.
Inti dari khotbah Rolf Barnett ini bahwa dia mengatakan, "Aku mau dikenal di neraka." Bagaimana perasaan Anda akan ini? Apakah Anda mau dikenal di neraka? Rolf berkata dia ingin dikenal di neraka. Saya memikirkan ini berulang kali selama bertahun-tahun. Saya bisa mengatakan kepada Anda sekarang dengan segenap hati, lebih baik saya terkenal di neraka daripada terkenal di planet ini. Saya ingin terkenal di neraka. Tahu mengapa? Itu karena saya ingin memberikan iblis banyak masalah. Seperti kalau dia kehabisan uang. Saya ingin berpikir bahwa pelayanan saya, urapan saya, dan juga hidup saya adalah ancaman bagi iblis. Ketakutan saya adalah saya sama sekali tidak terkenal di neraka. Tetapi Rasul Paulus dikenal dan tentu mereka kenal Yesus. Lalu, masalahnya adalah untuk bisa dikenal di neraka, mungkin hal itu berada di luar zona nyaman Anda. Anda bisa berkata, saya tidak bisa menghubungkan hal itu sama sekali. Tetapi bersabarlah, karena beberapa minggu ini saya akan berbicara tentang tema ini. Kita keluar dari zona nyaman Anda. Saya akan ceritakan kisah lain lagi. Teman saya bernama Paul, waktu itu dia masih muda. Tetapi uniknya dia dikenal sebagai penyembuh dan juga sebagai nabi, padahal dia masih muda. Dia membuat ibadah malam di gereja Midwest. Ini yang Paul katakan kepada saya. Dan saya rasa ini tidak dibuat-buat. Suatu malam saat dia sedang berkhotbah. Dan di tengah khotbahnya, seorang wanita berdiri dan mulai berbahasa lidah di depan semua orang. Ketika Paul sedang berkhotbah, Paul lalu berhenti dan meminta wanita itu untuk berhenti. Karena yang dilakukannya mengganggu. Dan pastinya tidak di dalam roh, bahkan tidak tertib, itu kata Paul. Kemudian, malam berikutnya, ketika berkhotbah, wanita ini melakukan lagi, berdiri di depan semua orang dan mulai berbahasa lidah. Paul berhenti, meminta lagi agar wanita ini menahan diri, dan juga memperingatkannya, mengingatkan kalau dia melakukan ini lagi, Paul akan menyatakan apa yang Tuhan nyatakan tentang dia. Kalau dia tidak berhenti, Paul akan melakukannya. Percayakah Anda? Di malam ketiga ketika Paul khotbah, wanita ini mengulangi skenarionya. Paul mengingatkan dia untuk berhenti, atau Paul akan menyatakan apa yang Tuhan katakan tentang dia. Dia tetap melanjutkan. Lalu Paul melihat dan mengatakan, bukan hanya kamu tidak di dalam roh, tapi kamu hidup dalam kenajisan. Dan kamu berselingkuh dengan pria yang ada di sini. Dan pria yang berselingkuh dengan wanita ini duduk di kursi jemaat. Dan terlepas benar atau salah, Paul mengungkap pria ini di depan semua orang dan mengatakan bahwa pria ini berencana meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk wanita itu, dan itu akan dilakukan sehabis ibadah. Dan kemudian wanita itu berhenti. Dan semua yang hadir hening. Tapi itu bukan akhir dari cerita. Setelah ibadah, dan sebelum pendeta gereja tersebut mengantarkan Paul ke hotelnya, gembalanya mengatakan, Paul, saya menutup pertemuan ibadah setelah malam ini. Kenapa? Tanya Paul. Ibadah berjalan luar biasa. Iya, jawab pendeta itu. Kita tidak melihat ada orang yang bertobat, jadi saya pikir untuk menghentikan saja ibadah ini malam ini. Lalu Paul berhenti dan berkata, oh, bukan itu alasannya kamu menghentikan pertemuan ini.
Kamu menghentikan ibadah karena saya menyatakan apa yang terjadi antara wanita dan pria yang duduk di dekatnya. Karena pria itu menjanjikan kamu $1 juta untuk gedung gereja barumu. Gembala itu memotong dan berkata, "Itu bohong," katanya singkat. "Oh," kata Paul dengan rasa takut. "Saya berharap kamu tidak mengatakan itu. Kamu tidak akan hidup untuk berkhotbah di gedung barumu." Pendeta itu berkata, tolong tarik kata-kata itu kembali." Tetapi Paul berkata, "Maaf, saya tidak bisa menariknya kembali." Pendeta itu memohon, "Tolong Paul, jangan katakan itu. Nanti, kalau semua sudah tenang, aku undang kamu berkhotbah lagi." 2 tahun kemudian, 700 mil dari kota tersebut, Paul mendapat telepon. Itu dari jemaat gereja yang sama di Midwest di mana Paul berkhotbah 2 tahun sebelumnya. Pada hari itu adalah hari dedikasi gedung gereja yang baru. Tetapi gembala mereka, ketika baru masuk ke dalam gereja ke pelatarannya, mendapat serangan jantung. Waktu dia mencoba masuk ke auditorium, dia jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Mereka memohon, "Paul, tolonglah, berdoa untuk gembala kami." Tetapi gembala ini meninggal 2 minggu kemudian tanpa pernah berada di dalam ibadah gereja. Begitulah kisahnya. Baiklah, ada kisah lain yang dapat saya ceritakan yang Paul bagi kepada saya. Sekitar tahun 1950, ketika dia mengadakan pertemuan di sebuah tenda besar. Banyak orang yang disembuhkan. Kursi roda ditumpuk luar biasa setinggi atap tenda. Paul berkata, hampir semua orang yang saya doakan saat itu disembuhkan. Paul menceritakan itu berulang-ulang pada saya. Di suatu kesempatan, seorang wanita dalam antrian kesembuhan datang hanya untuk mengejek. Kemudian berteriak kepada Paul, "Coba lihat apa yang bisa kau lakukan, anak muda." Lalu Paul memperingatkan bahwa itu tidak benar dan memintanya tidak berbicara seperti itu. "Ayo, kita lihat apa yang kamu bisa lakukan, anak muda." Dan Paul kemudian, benar atau salah, menunjuk seorang pria di tenda yang berselingkuh dengan wanita itu, dan saat sedang berkata-kata, wanita itu pingsan dan harus diturunkan dari panggung. Ya, yang saya ceritakan tadi adalah teman saya, dan dia sekarang berusia 80-an, dia sudah sangat lemah, dan merindukan hari-hari di mana tubuhnya sendiri bisa disembuhkan, dan memiliki kuasa kesembuhan yang Tuhan percayakan kepadanya 60 tahun yang lalu. Beberapa tahun ini Paul katakan dia tidak mengungkap dosa orang di depan umum lagi seperti dulu. Dia tetap memanggil orang tapi hanya mengatakan hal-hal yang positif. Dan saya melihatnya melakukan itu berulang kali di gereja Westminster. Dia tetap bisa melihat hal-hal yang tidak baik dari orang, tapi dia menyimpannya sendiri, atau dia datangi orang itu secara pribadi. Katanya, ketika aku masih muda, saya kurang bijak dan melakukan seperti itu. Pada dasarnya, dia tidak melakukan hal itu di depan umum sekarang ini. Seperti saya katakan, dia merasa tidak bijak saat muda. Mungkin temanku Paul menjadi terlalu ramah. Pertanyaannya, apa salahnya menjadi terlalu ramah? Ya, pastinya saya mau jadi ramah.
Tetapi mengingat kata ramah untuk zaman sekarang, saya tidak yakin bahwa saya mau dikenal sebagai ramah. Saya ada sedikit riset tentang kata-kata ini. Alasannya karena saya berbicara kepada Anda tentang keluar dari zona nyaman. Dan judul kecilnya, apakah Allahmu terlalu ramah? Jadi saya sedikit riset atas kata ramah ini. Melacaknya. Dari sejarahnya itu berasal dari abad ke-15. Ternyata sedikit mirip dengan penggunaan kata itu sekarang ini. Tidak ada keraguan bahwa Anda tidak akan menemukan kata ramah dalam versi resmi Alkitab tahun 1611. Karena kata ramah, kata yang lebih modern dan esensinya kata yang hangat seperti air yang dingin atau panas, tapi seperti suam-suam kuku. Jadi, menggunakan kata ramah saat ini terkadang, tidak selalu, cara yang licik seperti mengutuk orang dengan pujian palsu sebenarnya tidak terlalu kagum atau suka pada orang itu. Waktu Anda berkata dia orang yang ramah, Anda sangat merendahkannya. Kata ramah saat ini digunakan dengan dua cara, artinya antara menyenangkan atau seseorang itu tepat. Itu kategori pertama yang muncul di pikiran saya ketika saya menyiapkan tema ini. Keluar dari zona nyamanmu, atau apakah Allahmu terlalu ramah? Jadi, kata itu berarti tidak menyinggung, menyenangkan orang, aman, tidak berbahaya, sangat sopan, ramah, keren, asik, menyenangkan, pantas, imut, mudah sepakat, menawan atau bisa dikatakan menarik, atau tunduk. Baiklah, seseorang membantu riset saya melabel sebuah folder untuk Tuhan yang ramah. Dan itu membuat saya tertawa. Cara yang mungkin saya gunakan untuk mendekati anjing, jika saya tidak yakin dia baik, saya bilang anjing baik, anjing yang baik, anjing baik. Saya pikir banyak orang ingin merasakan tepat seperti itu kepada Tuhan. Tuhan ramah, Tuhan ramah. Benarkah? Yang ingin saya bicarakan dengan Anda minggu-minggu ini, di luar zona nyamanmu, tidak bermaksud untuk mengkritik seseorang atau orang-orang tertentu, tidak. Saya tidak menyangkal ada orang-orang dan gerakan tertentu timbul dalam pikiran saya saat belajar tentang situasi ini. Saya merasa perlu disampaikan, jadi saya merasa yakin tidak ada yang saya katakan bermaksud membuat orang lain menjadi sangat tersinggung hatinya dan menjadi benar-benar jujur kepada Anda. Saya butuh kebenaran yang akan ditunjukkan seri ini. Saya mau kebenaran lebih dari apapun di dunia. Saya tahu bagaimana diyakinkan ketika berkhotbah, dan saya yakinkan Anda bahwa saya diyakinkan saat saya menulis sebuah buku dengan materi yang sama, keluar dari zona nyaman Anda. Jadi saya mengatakan, beberapa minggu ini memukul kanan saya, kiri dan tengah saya. Saya menulis buku Menyembah Tuhan saat saya perlu banyak belajar tentang menyembah. Saat saya menulis buku Mengampuni Total, ketika saya masih bergumul. Saya menulis buku Sukacita Murni ketika tahu saya perlu sukacita lebih dari siapapun yang saya pikirkan. Jadi jangan berpikir saya berada di atas, menganggap remeh Anda atau orang lain. Kebenarannya adalah saya belajar bertahun-tahun saat saya berkhotbah atau menulis. Saya juga berada di kurva belajar yang tajam. Saya dapat kehormatan untuk bertemu profesor tamu yang sangat terkenal dan berkhotbah ketika pelajar di sekolah seminari lama saya di Louisville, Kentucky. Orang ini adalah seorang liberal kuno dan saya mendapat sedikit dari tulisan atau khotbahnya. Tetapi saya tidak akan melupakan satu hal yang ditekankan pada kami. Dan saya khawatir masih harus banyak belajar tentang ini. Dia berkata, jangan bermoral,
Inilah yang dia katakan kepada orang-orang yang pergi ke pelayanan, jangan bermoral. Menurutnya, khotbah yang terus-menerus bermoral, mencela pendengar atau menuding itu bukanlah khotbah yang baik. Saya pikir dia hampir benar, namun tidak seluruhnya, karena firman Tuhan diberikan kepada kita sebagian saja. Untuk menegur Anda, baca di 2 Timotius 3:16. Di saat yang sama, saya tahu maksudnya. Saya mau saat berbicara pada Anda, dan kita akan bahas tema ini beberapa minggu ke depan, tetapi Anda tidak akan merasa digurui, dan itu bukan motif saya. Bahkan jika saya menyampaikan suatu tema, sesuatu yang menyakitkan, Anda merasa bahwa itu bukan saya. Pasti Roh Kudus dengan kasih berusaha mencari perhatian Anda. Karena terkadang Tuhan inginkan kita keluar dari zona nyaman kita. Dan saya bisa bersaksi, Tuhan telah sangat lembut dengan saya ketika mau mendapatkan perhatian saya. Dan saya berdoa agar semua yang saya katakan akan mengalir lembut. Saya tidak bisa lupa sebuah ayat di Yakobus 3:17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan saya katakan, ya Tuhan, biarkan khotbah saya penuh belas kasihan. Dan cerita saya, yang saya ceritakan tentang teman saya, Paul, dia katakan itu pada saya, mengakui bahwa di usia tuanya, dia tak akan lakukan itu. Namun terkadang, seorang pengkhotbah muda kehilangan itu sedemikian rupa sehingga menjadi terlalu baik di usia tuanya. Ya, saya benci mendengarkan khotbah yang selalu negatif, melihat kekurangan dalam diri orang atau mengkritik gereja, seringnya meninggalkan sebuah perasaan yang tidak membangun. Saya tahu rasanya menghadiri persaudaraan Manasa. Dan sepertinya hampir semua yang dikatakan sangat negatif. Dan saya pergi dengan perasaan perlu dibersihkan. Karena saya tahu bagaimana rasanya berada di sekitar pengkhotbah yang selalu negatif dan merendahkan semua orang. Dan saya tidak mau jadi seperti itu. Saya tidak mau. Tidak mau disuruh, dan saya tidak mau Anda merasa disuruh. Tapi saya ingin mengatakan ini, ada orang-orang yang sebenarnya suka khotbah yang membuat mereka merasa sangat malu dan bersalah. Sepanjang waktu saya dengar khotbah dari seorang yang dia mengatakan ini, jika Anda tidak mencintai istri Anda seperti Kristus mencintai gereja, ya mencintai gereja. Dan jika istri Anda tidak mengatakan pada Anda membuat saya merasa dicintai sama seperti Yesus mengasihi saya. Dia berkata, kamu sedang menuju ke neraka. Aku tidak akan mau mengatakan itu. Istri saya, kami telah menikah sekitar 59 tahun. Dia tidak pernah mengatakan pada saya bahwa dia merasa dicintai saya seperti dia merasa dicintai Yesus. Tapi hal yang lucu setelah saya mendengar khotbah ini, orang-orang di sekitar saya yang mendengarnya berkata, bukankah itu luar biasa? Bukankah itu luar biasa? Dan saya berkata, tunggu sebentar. Maksud Anda, apakah Anda mencintai istri Anda sama seperti Kristus mencintai gereja? Tidak, tapi aku suka khotbah seperti ini. Ya, sepertinya saya tidak. Dan saya ingin mendengar apa yang realistis dan dapat dicapai. 1 Yohanes 5:3 mengatakan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya mau mendengar khotbah yang membangun saya dan membantu saya tahu, melakukan yang baik dan lebih baik lagi.
Dan saya perkenalkan bahasan ini dengan topik di luar zona nyaman Anda. Saya ingin hal itu membawa kita kembali pada Tuhan dalam Alkitab. Bukan Allah yang Anda sukai, atau bukan Allah yang jadi seperti yang Anda inginkan, tetapi Allah dalam Alkitab. Tanpa dihias, tanpa dipoles, Dia yang sebenarnya. Bukan berarti Anda menyukainya. Dan saya tidak akan membuat Dia menyenangkan, karena Dia tidak selalu seperti itu. Suka atau tidak, sederhananya Dia bukanlah Tuhan yang ramah. Bagi sebagian orang, serial ini bisa menjadi pengenalan akan Tuhan dalam Alkitab. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang mengenal Dia atau tahu banyak tentang Tuhan dalam Alkitab. Tahukah Anda? Lagi pula, Dia satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah lain. Allah sejati selain Allah, yang digambarkan, disingkapkan, dan dihadirkan selain Allah dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, saya dilatih di Seminari Teologi Southern Baptist bertahun-tahun yang lalu, dan ketika itu tidak ada teologi konservatif. Faktanya mereka sangat-sangat liberal. Ini terjadi lebih dari 30 tahun lalu. Dan ada pengajar, profesor yang tanpa malu-malu berkata, "Saya tahu bahwa Paulus mengatakan itu di kitab Roma. Tetapi saya sangat tidak setuju dengan Paulus. Aku tahu Lukas mengatakan itu, tapi aku tidak setuju dengannya." Anda lihat apa yang orang seperti inginkan adalah Tuhan yang sangat ramah. Dan di dalam gereja Kristen saat ini ada orang-orang yang secara terbuka tidak suka Tuhan ada dalam Alkitab. Mereka berkata, mereka merujuk pada Alkitab hanya ketika sudut pandang atau ayat dalam kitab suci. Dan secara kebetulan saja sangat cocok dengan mereka. Tapi ada yang mencintai Tuhan dalam Alkitab dan menafsirkan Dia sedemikian rupa, sehingga Dia menjadi ramah. Hanya ramah. Saya beri pertanyaan kepada Anda, apakah Tuhanmu terlalu ramah? Sebuah buku hebat muncul di Skotlandia beberapa tahun lalu berjudul "Apakah Tuhan Anda Terlalu Kecil?" Iya, saya tidak bermaksud curang, tetapi saya khawatir gereja sekarang ini secara umum telah kehilangan arah. Khawatir bahwa Tuhan yang banyak orang sembah saat ini adalah Tuhannya Ludwig Feuerbach. Dia seorang filosofi dari Jerman yang tulisannya mendasari filsafat dari Karl Marx. Dia mengklaim bahwa Tuhan tidak lebih dari proyeksi manusia atas latar belakang dari alam semesta. Maksudnya, orang biasa butuh, ingin percaya bahwa ada Tuhan di atas sana yang akan menjaga dia dan yang akan membawa ke surga ketika mereka mati. Orang-orang seperti ini menciptakan Allah dalam pikiran mereka yang dibutuhkan sebagai penopang untuk membantu dalam kesulitan mereka. Itu bukan Allah yang secara objektif ada. Tidak. Dia ada dalam imajinasi kita, kata Feuerbach. Kalaupun ini subjektif, kami tetap menempatkannya objektif, sebagaimana Dia ada dan menempatkan Dia di sana, sehingga kami dapat percaya dan menyembah Dia. Nah, pada dasarnya itu yang diajarkan Feuerbach tentang ini. Ya, dia ada benarnya. Karena saya pikir sedihnya itu adalah apa yang diinginkan banyak orang di gereja modern. Mereka menginginkan Tuhan, karena mereka malu dengan Tuhan dalam Alkitab, terutama Tuhan Perjanjian Lama, dan bahkan ajaran Yesus dan para rasul, ketika butuh untuk diselamatkan. Dan satu-satunya cara untuk diselamatkan. Baiklah, saya akan mengakhiri ini. Saya harap Anda akan mendengarkan dengan seksama selama beberapa minggu saat kita melihat Tuhan dalam Alkitab. Dan saya harus memperingatkan Anda. Hal itu dapat membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Bapa Surgawi, saya meminta Engkau menggunakan kata ini dan menerapkannya dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.